warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yolan Amanda Putri dari program studi Bimbingan dan Konseling Islam semester 2. Di sini, saya akan menyelesaikan tugas dari matkul sosiologi yang dibimbing oleh Bapak Wira Hadi Kusuma. Berikut saya akan menjelaskan tentang apa itu sosiologi, apa itu nilai, identitas, dan norma-norma yang ada di sosiologi, serta contoh di lingkungan sekitarnya. Berikut penjelasan dari saya. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan 3 pertanyaan kita pada hari ini yang saya jelaskan di video sebelumnya. Nah, pertanyaan pertama itu, sebutkan dan jelaskan 3 paradigma sosiologi dan berikan contoh di lingkungan sekitar. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya ada 3 teori besar sosiologi. Yang pertama, paradigma fakta sosial, yang kedua ada definisi sosial, dan yang ketiga itu ada perilaku sosial. Saya akan menjelaskan yang pertama, paradigma fakta sosial. Teman-teman harus ketahui bahwasanya paradigma itu ialah cara pandang kita terhadap lingkungan sekitar, terhadap masyarakat sekitar. Nah, paradigma fakta sosial itu bisa didefinisikan sebagai masyarakat yang mempengaruhi individu. Seperti contohnya, nah, di sebuah desa itu memiliki forum pemuda, forum Karang Taruna. Nah, di Karang Taruna itu biasanya di bulan Ramadan akan mengadakan kebersihan masjid. Nah, di situ anggota Karang Taruna atau sekelompok Karang Taruna akan berdiskusi lebih lanjut untuk merancang acara tersebut berjalan lancar. Nah, setelah diskusi selesai, nah di situ dia akan melaporkan kepada ketua Karang Taruna yang bisa kita anggap sebagai individu. Seperti itulah contohnya untuk fakta sosial. Selanjutnya itu yang kedua ada paradigma definisi sosial. Nah, pada paradigma definisi sosial ini berpusat pada individu dan masyarakat sebagai korban. Contohnya seperti di suatu peristiwa ada seorang yang membuang sampah sembarangan. Nah, seseorang ini tidak memikirkan dampak ke depannya apabila dia sering melakukan pembuangan sampah sembarangan ini. Dia akan menimbulkan dampak negatif pada lingkungan dan masyarakat sekitarnya, seperti bisa menyebabkan bencana banjir, bisa menyebabkan penyumpatan sungai, dan bisa menyebabkan aroma busuk dan sangat merugikan masyarakat sekitar. Ketiga itu paradigma perilaku sosial. Pada paradigma perilaku sosial ini ialah aksi atau tindakan sebuah masyarakat. Nah, di sini individu dan masyarakat saling mempengaruhi. Contohnya seperti di sebuah desa akan mengadakan acara besar seperti 17 Agustus. Nah, di sini antara individu, kepala desa atau masyarakat, Karang Taruna dan yang lainnya di situ bekerja sama untuk menyukseskan acara tersebut, dari penyusunan acara, penyiapan acara, dan lainnya agar acara itu berjalan dengan lancar. Nah, itulah teman-teman yang dapat saya jelaskan mengenai 3 teori besar sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya, jelaskan apa yang kalian ketahui tentang sosiologi, baik secara bahasa maupun istilah, dan manfaat mempelajari serta bagaimana hubungannya dengan prodi bimbingan dan konseling. Dalam sosiologi, menurut bahasa, itu terdiri dari 2 kata. Yang pertama itu logos dan sosios. Sosios ini ialah berarti teman, sahabat, atau masyarakat sekitar. Nah, sedangkan logos ini ialah ilmu pengetahuan. Jadi, sosiologi ini membahas tentang ilmu pengetahuan antara kita berinteraksi dengan masyarakat sekitar kita. Bisa itu dengan kawan, teman, sahabat, atau keluarga yang lainnya. Selanjutnya, manfaat mempelajari sosiologi dalam bimbingan dan konseling Islam. Seperti yang kita ketahui, bahwasanya bimbingan dan konseling Islam ini tidak bisa berjauhan dari kata sosiologi atau ilmu sosiologi. Karena bimbingan dan konseling Islam ini lebih berpacu pada hubungan individu dan masyarakat. Nah, untuk manfaatnya, salah satunya itu bisa memahami antara individu dan masyarakat. Yang kedua itu bisa menganalisis masalah di masyarakat. Nah, bahwasanya jika kita ingin menyelesaikan masalah tersebut, kita terlebih dahulu untuk menganalisis masalah tersebut dan memikirkan bagaimana caranya untuk kita menyelesaikan masalah tersebut.
manfaat selanjutnya itu adalah pemahaman terhadap perubahan sosial. Pada ilmu sosiologi ini sangat membantu mahasiswa bimbingan konseling untuk memahami perubahan masyarakat yang di lingkungan sekitar mereka tersebut. Pertanyaan yang terakhir itu adalah jelaskan satu identitas, norma, dan nilai-nilai serta budaya yang ada di lingkungan saudara serta berikan contoh. Berikut penjelasan saya. Pada penjelasan identitas ini, seperti yang kita ketahui bahwasanya kita sebagai masyarakat atau individu wajib memiliki identitas untuk dan agar masyarakat sekeliling kita atau masyarakat di luar sana bisa mengetahui kita dari identitas tersebut. Nah, selanjutnya itu ada norma. Norma itu adalah aturan atau standar perilaku kita dalam bermasyarakat. Seperti contoh, pada masyarakat, kita itu harus memiliki sopan santun. Itu adalah norma pertama yang harus kita camkan pada diri kita sendiri. Selanjutnya itu ada nilai. Nilai adalah keyakinan atau prinsip yang penting dan dijunjung tinggi oleh individu dan masyarakat yang mencangkup nilai moral, nilai etika, dan estetika. Seperti contoh, dalam sebuah masyarakat itu, kita sebagai individu harus mempunyai nilai yang utama, ialah kejujuran. Bahwasanya setiap di mana kita bersosial, utama itu ialah kejujuran. Selanjutnya itu ada budaya. Budaya ini merujuk pada perilaku moral, kepercayaan, tradisi, dan norma-norma lainnya yang diturunkan dari generasi ke generasi kepada suatu kelompok atau masyarakat agar budaya ini tidak hilang habis dimakan zaman. Seperti contoh budaya yang harus dilestarikan sampai generasi-generasi seterusnya ialah makan malam bersama keluarga, karena di momen itulah kita bisa lebih dekat lagi bersama keluarga kita lebih merasa hangat bersama keluarga kita. Nah, itulah sebenarnya budaya yang patut kita lestarikan hingga akhir hayat kapanpun. Pada momen itu, kita sebagai makhluk sosial, kita sangat dibutuhkan untuk didengar, kita dirangkul. Nah, pada momen itulah tempatnya kita bercerita kepada keluarga. Nah, kebudayaan ini harusnya dilestarikan hingga generasi ke generasi, karena itu sangat penting bagi kita makhluk sosial. Nah, itulah teman-teman penjelas yang dapat saya jelaskan mengenai beberapa pertanyaan berikut tadi. Apabila ada tutur kata atau ucapan saya yang salah, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Untuk menutup penjelasan pada hari ini, izinkan saya berpantun. Beli durian bersama kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.